Santapan Harian Kamis 30 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu menyelami kasih-Mu di dalam firman-Mu ya Allah. Mampukanlah kami untuk merenungkannya dan terlebih lagi melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amos 5 ayat 7-13. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Sahabat Santapan Harian, menurut orang-orang dunia dan bahkan beberapa orang Kristen, harta dapat memberi kebahagiaan. Itu benar, seandainya mereka juga berkuasa untuk menikmatinya. Kenyataannya, banyak orang menumpuk harta tetapi tidak sempat menikmatinya. Amos melanjutkan nubuatan penghakiman Allah bagi para pemimpin Israel. Kali ini ia memaparkan kuasa penciptaan Allah, secara khusus alam. Gugus bintang kartika atau Pleiades merupakan kumpulan 7 bintang besar yang membentuk rasi bintang Taurus. Allah mengatur posisi bintang-bintang itu sedemikian rupa untuk melukiskan kemenangan, kebaikan atas kejahatan. Kebaikan Allah juga terlihat dalam siklus air. Ia mengatur agar air asin di laut yang mematikan, menguap oleh panas matahari menjadi awan, dan tercurah menjadi hujan yang memberi kehidupan. Dari apa yang terlihat buruk, Allah ingin menimbulkan kebaikan. Namun, para pemimpin Israel melakukan yang sebaliknya. Segala yang baik mereka ubah menjadi buruk.
Keadilan mereka ubah menjadi kepahitan. Teguran dan nasihat ditanggapi dengan sumpah serapah. Akibatnya, tua-tua yang bijaksana memilih untuk bungkam. Namun, yang maha bijaksana tidak dapat mereka bungkam. Dalam kebijaksanaannya, Allah merampas segala harta mereka. Harta yang mereka dapatkan dengan curang tidak akan mereka nikmati. Seperti Ahab yang membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggurnya. Mereka akan mati tanpa sempat mencicipi hasilnya. Banyak orang hidup bergelimang harta, tetapi tidak dapat tidur nyenyak di malam hari. Ada orang lain lagi yang bisa setiap saat memesan makanan mahal, tetapi terhalang pantangan karena masalah kesehatan. Semua itu bisa saja menjadi nasib bagi orang-orang yang hidup sebagai pemeras sesamanya. Namun, ada pilihan hidup yang bisa dinikmati. Hidup di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dialah harta tak ternilai yang memberi damai dan sukacita di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami ingin hidup berserah kepadamu dan menikmati hidup bersamamu. Kami mau hidup bagimu. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.